selamat pagi, selamat datang kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, terima kasih teman-teman semua sudah bisa bergabung pada kesempatan yang berbahagia ya setelah ujian. Sudah melewati ujiannya kan? Ya, itu lagi juga. Saya harap tetap dalam lingkungannya, tetap diberi kesehatan, hikmat sempat untuk melaksanakan ujian besok. Ternyata ya seperti belajar, menyiapkan peralatan apapun yang dibutuhkan untuk berikutnya. Dan tujuan lebih baik dari sekarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan memperkenalkan diri. Sudah kenal saya semuanya? Gitu ya. Jadi memperkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Bisa dipanggil Pak Arif. Di sini saya sebagai mahasiswa PPI Kejuruteraan 2023 nomor 1 Universitas PGRI Madiun yang kebetulan saya mengajar bimbingan dan konseling di SMP Negeri 13 Bandung. Dan selanjutnya kan saya kan belum belum mengenal pasti dari kalian pribadi-pribadi. Cara kalian memperkenalkan diri dulu. Biasanya nggak jadi guru. Teman-teman manggilnya biasanya gitu yang beda menjadi masa beda. Dewi ya, Dewi terus Salva. Oke. Sebelum memulai pada kegiatan kali ini, mereka kita proses apa yang ada seperti ini, bahas ada yang menunjukkan untuk membedakan. Dan selanjutnya sudah tahu kenapa kalian berkumpul di tempat ini? Sudah tahu ya? Nah, jadi kalian semua, teman-teman semua ini datang ke sini atas sukarela atau suka paksa? Sukarela, benar ya? Sukarela. Nah, kalau sukarela, kalian tahu ya? Ada yang belum mungkin? Benar nggak? Ya, satu aja. Bebas. Enggak saya. Oke, ini ya. Ini buku paket. Dari sampulnya apa ini bacanya? Ya, PKN ya. Bacanya PKN. Ini kan sampul ya. Seperti halnya kalian. Kalian sudah mengenal satu sama lain, ya kan? Kalian sudah mengenal satu sama lain. Akan tetapi ketika kita tidak membuka, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, seperti halnya proses yang kita lakukan. Kita kan akan menjalani proses konseling kelompok. Sudah tahu kelompok itu apa? Kalian sudah tahu? Ya, ada yang belum sama sekali mengetahui apa itu konseling kelompok.
Ya, sama kan? It's time to begin the first lesson. Ada yang namanya konflik. Konflik itu suatu proses dan dilakukan secara berkelompok. Untuk pengertiannya, konseling kelompok itu layanan konseling. Saya sebagai konselor dan siswa menjadi semua sebagai konseling. Pada dasarnya adalah layanan perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Sampai di sini dulu. Sebenarnya itu perseorangan kita punya masalah di lingkungan sendiri. Jadi kita maksudnya kita di buku ini tadi kita buka ini permasalahannya perseorangan. Tapi sudah ditanya bisa kita beli ya. Oke. Di sana ada konselor itu saya dan konseli ada semua semuanya dari sini dan di mana ada pengungkapan dan juga pemahaman masalah konseling, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah dengan kegiatan evaluasi serta jadi yang berbeda jawabannya di sini ada yang namanya penelusuran jadi bisa menjadikan saya selesaikan masalah ini perlu saya selesaikan perlu saya paling tidak saya ingin melakukan ini berhasil dan tidak ada di pikiran jadi beban dan selanjutnya yaitu upaya pemecahan masalah upayanya apa dan saya secara ya saya tidak mengalami ya. Kenapa? Kita kalau seandainya satu persatu, kalau ada waktu tidak masalah, ya kalau ada waktu tidak masalah, tapi kita berharap waktu untuk kita sepakati dulu untuk waktunya kita 45 menit, setuju ya? Oke, kita sepakati dulu untuk waktunya kita 45 menit, dan di situ nanti kalian berpendapat saling menanggapi untuk permasalahan yang akan diselesaikan. Oke, nanti kita evaluasi dan kita berjalan. Oke. Dan tujuannya bulan konseling kelompok yaitu berkembangnya kemampuan sosial siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi, ya. Dan komunikasi kita terungkap dan dinamika melalui berbagai teknik sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa bisa berkembang secara optimal. Jadi misalnya, ya salah satu lagi cara mengungkapkan permasalahan yang diselesaikan secara kelompok jadi pengalaman. Kalau pengalamannya itu merasakan hal yang sama ya seperti ini. Di sini sebelumnya ada pun asas dari kelompok yang pertama adanya asas kerahasiaan berkelompok. Kerahasiaan karena apa kerahasiaan apa? Kalau kerahasiaan jadi harusnya kan satu-satu pak. Nah ini yang dinamikanya kelompok. Nanti kita bangun persepsi untuk teman kalian dan nanti yang di up permasalahannya kalau dijaga rahasianya. Tapi kan ada kerahasiaan ya rahasia. Maksudnya ya di dalam satu kelompok ini yang mengetahui dan nanti berjalannya sesuai dengan rulesnya. Maksudnya nanti di sini ya di sini kan dilakukan di sini buku ini sudah dibuka ya kan dan sudah tahu semua ya biasa. Oke, siap.
Belum. Non-aktif artinya tidak menyinggung, tidak menolak, atau biasanya berpendapat yang lain itu nanti ya. Tidak ada. Misalnya depan itu ada motif karena apa? Nanti ketika waktunya bicara kan ada sendiri. Jadi kalau nanti dibangun dinamika kelompok itu. Yang selanjutnya yaitu azas keterbukaan, di mana kita nanti menyebutkan ataupun mengungkapkan pengalamannya yang sudah pernah dialami terkait teman-teman itu. Jadi diungkapkan yang disebut azas rahasia. Dengan misalnya memiliki kemampuan tidak menyinggung yang begitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan nggak? Cukup ya? Cukup. Antara azas itu tadi ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Sudah jelas ya? Azas rahasia sudah jelas tidak mengandung dan sebagainya dan mengandung unsur keterbukaan. Oke. Dan selanjutnya itu kita semua bisa ini pengungkapan sesuai dengan pengalaman kami itu menjadi ya. Dari sini mulai dari mana? Begini kita untuk namanya kita sampaikan ke saya ya maunya nanti siapa sampaikan ke saya Z oke NZ D NZD oke NZD oke yuk Salah satu kampung saya mengalami krisis dosen yang rendah dalam kelas karena waktu itu saya pernah keluar dari mungkin yang menyebabkan sampai terjadinya belajar dalam artian saya simpulkan motivasi untuk belajar di pelajaran tersebut itu enggak gitu ya. Jadi rasa apa yang kita sebenarnya malas atau apa setelah kejadian itu setelahnya sih kayak males di mapel tersebut terus sama kayak rasa yang sama bukan pelajarannya ya. teman-teman itu saat ujian Iya. itu dari Tidak terjadi apa? Nyesel. Maksudnya ada ini nggak? Ada pengaruh nggak setelah kejadian itu tuh yang dirasakan apa? Atau ada mungkin malas sama guru tersebut atau rasa kesal sama guru tersebut? Tapi itu menurut Mbak Z, oke. Tadi hal kayak gitu tuh kesalahan gimana? Karena yang benar. Ya, maunya belajar. Tapi karena kurang percaya diri, gitu ya. Karena kurang percaya diri, jadinya pengen ikut apa ya namanya nyontek atau kerjasama. Jadi kurang percaya diri. Yang pentingnya bukan. Sudah cukup? Ya, saya dari rumah itu
umumnya bakal berulang di sini. Ya. Sepulangnya itu saya niat untuk belajar. Tetapi ada godaan, jadinya apa ya, menunda belajar. Oh iya, ini udah pekerjaan ya saya ngomongnya. Soalnya permasalahan itu tunda itu kan punya. Karena kenapa kok bisa ditunda gitu kan? Itu nanti deh kita bahas. Ya permasalahannya di tunda pekerjaan. Dampaknya apa ya? Saya bisa makan malam. Badannya malah terus mempengaruhi hasilnya nih. Hasil itu ketika waktu ujian bisa mengerjakan lumayan bisa, tapi tidak seefektif ketika belajarnya sesuai dengan jamnya ya. Ya. Masa-masa punya mas. Ya. Apanya? Terus jadi apa? Ya. Tapi nggak tahu, kebetulan belum tahu gitu kan? Kebetulan belum tahu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kan namanya ketika pembelajaran kita sudah melewati jalur yang sebenarnya, ya kan? Kita mungkin nonton YouTube, main game dan sebagainya, kita sudah melakukan main doang. Ada rasanya termasuk di sini. Aku ketahuan gimana? Ya. Kenapa? Ada sesuai dengan apa yang seharusnya. Dulu menerangkan ya kita mendengarkan, gitu kan? Tapi ketika tersebut dilakukan, ya itu nanti seperti itu berkepanjangan. Teman, takut, mungkin kekhawatiran yang tinggi, itu membuat mental kita ya. Dan ketika terjadi, ternyata benar-benar ketahuan. Nah, nanti di situ yang menjadikan problem seperti mungkin yang menyebabkan yang bisa. Jadi kan ada kesinambungan kan sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mengungkapkan apa yang ada di mungkin di pikiran kalian dan dari kalian apa yang kalian rasakan seperti itu. Terima kasih atas pengungkapan itu dan di sini kita tidak bisa membahas itu persatu karena kita terhalang waktu. Terus seperti itu. Itu hilang kesempatan, ada kesempatan buat kita bisa tulis satu atau mungkin masalah itu tambah B atau malah bisa menyelesaikan permasalahan dengan ini. Tujuan kita sudah jelas dari depannya saya yang sebelumnya yaitu menyelesaikan konseling kelompok ini ya kita selesaikan saat dinamikanya. Apa tahu nggak mungkin pengalamannya, kejadiannya, jadi mungkin di kelas yang sama. Belajarnya kan sama. Yang selanjutnya untuk kesepakatan, saya dia memilih satu yang masalahnya ya, Pak. Sudah ada gambaran ya? Ini dijelaskan secara prosesnya gimana terus saya jadinya kayak gimana sampai mungkin berkepanjangannya ya dirasakan ini sampai sekarang nanti ketika ini adalah tiga dan dari sekolah tidak tersebut kita didaftarkan teman-temannya teman-temannya sudah tahu tapi ya tidak tahu covernya kan jelas keluar kelas kan dikeluarkan dari kelas gitu kan cuma di dalamnya kita nggak tahu ini rasakan apa kecemasannya apa perasaan hingga sampai saat itu seperti apa dan nanti ke depannya bagaimana kita
Kita nggak ada yang tahu kan. Ini kan minta tolong sebelum ke permasalahan teman semua ya dilanjutkan, mungkin jika ada waktu berlanjut untuk kita selesaikan, dan ini kita fokus di permasalahan yang setuju. Di mata B banyak sekali tugas yang diberikan, sehingga saat dikerjakan di rumah itu kurang nggak bisa menutupi. Jadi saya kerjakan pagi di sekolah, tetapi begitu di situ pada saat mata pelajaran A, di situ gurunya sedang menerangkan materi dan saya kebetulan duduk di belakang, jadi kan kurang terlihat sama guru. Itu saya memanfaatkan buat mengerjakan tugas dari mapel ibu. Dan saat gurunya menerangkan, tidak sengaja itu saya fokus kerjakan, gurunya dari saya, terus saya ditegur dan saya suruh keluar dari kelas. Dari situ perasaannya pertama malu ya karena tidak di kelas, sama perasaannya itu juga cemas juga karena takutnya nanti mungkin nilainya dikurangi atau nanti mungkin dispesialkan tapi spesialkannya berbeda, sama ada perasaan bersalah juga sama gurunya di situ karena nggak memperhatikannya. Di situ udah sama itu teman saya ngambil buat suruh masuk, terus saya minta maaf ke gurunya dan gurunya juga memaafkan. Dan sampai selanjutnya juga mungkin kadang sama gurunya kadang agak gimana gitu ya, tapi karena gurunya kayak udah melupakan kejadiannya, jadi kayak udah apa ya biasa biasanya dampak dari kejadian itu ya jadi dikondisikan kan. Coba ditanya temannya yang ada ditanya tempatnya dari ini apa tadi kan kelas jadi tapi lebih banyak main hatinya juga, terus sama lebih ke bisa apa ya, harus bisa menghargai orang lain. Saya dapatkan nanti kan kedepannya bagaimana. Sampai di sini ditanya penasaran ya ketika itu waktu apa ya, maksudnya ketika itu apa ya yang dirasakan ya. Kan kalau semua ada di kelas kan waktu itu di tempat yang sama kan, kita tegang ya pasti. Nah coba digali itu apa yang dirasakan, terus ini yang dirasakan ketika itu hal apa yang akan dilakukan itu juga ditanya, digali misalnya. Jadi saya ini dibaca kan ditanyakan ke Mbak N, ditanya aja ya terserah bebas, yang penting apa tujuan kita itu permasalahan ini selesai tuntas, paling tidak beban di pikiran kita, beban mungkin ketika pelajaran tersebut diadakan ujian kita itu tidak rasa malas atau tidak berlanjut, ya kan? Silahkan ditanyakan, dinamika itu dibangun, ini diskusi kelompok. Coba ditanyakan. Apakah sekolahnya masih malas atau sama pelajaran matematika? Dan juga masih males ya, mungkin ada dari tugas-tugas lokal lainnya masih tambah lagi, jadi kayak ini kan saya kemana akhirnya males besok aja lah ya teman.
sampai sekarang masih ada bukan? Itu kan artinya penggunaan sesuatu ya. Itu masih diterapkan atau tidak? Enggak. Bisa dibilang susah ya, karena lebih tergoda main HP juga ketimbang mengerjain tugas. Kan moodnya kan juga berbeda-beda, jadi ya kalau buat menulis waktu itu masih susah juga. Ya. Jadi itu kita lihat dampak dari perilaku tersebut, dampak dari komunitas tersebut kan menjadi sama memanagement waktu itu ketika kita disebutkan kita awal waktu setelah kejadian itu kemudian kembali lagi rasanya punya saya pengalaman tadi contohnya tadi saya seandainya saya kalian ya jadi saya pada kondisi tersebut apa yang saya lakukan kasih saran nggak apa sesuai dengan pengalaman boleh bisa mengajar waktu itu supaya apa mereka konsisten jadi ya saya yang menjelaskan ditanyakan apa rasa penasaran itu di tubuh saya pengen ngerti gitu. Dan terus solusinya nanti diberikan kira-kira apa untuk membuat atau membantu supaya memanajemen waktu itu bisa berlanjut supaya Menciptakan waktu belajar membantu orang tua itu tidak bisa pengalamannya kalau Anda memanajemen waktu itu seperti apa pengalamannya apa lebih teratur ya teratur waktunya lebih tertata gitu kan nggak terburu-buru caranya supaya mengatur waktu itu efisien gimana? Yang pertama diperlukan itu Niat gitu loh niat terus apa lagi? bayangkan kalau kamu nggak ngerjain tugas itu yang terjadi itu apa? Kemudian timbulnya kejadian tersebut ya mau nggak mau akhirnya ketika pelajaran itu tidak benar. Ketika itu ketahuan itu menjadi masalah. Karena masalah itu menjadi ringan, masalah itu jadi masalah itu kan timbul. Mungkin ada yang bisa menerangkan ya, memanage waktu ketika itu seperti apa. Sekarang, dari kalian berdua, kalian semua sudah pernah memanage waktu? Belum. Pernah. Ini bagaimana? Saya ya. Itu benar-benar dilakukan. Tapi efektif nggak? Ya, seandainya itu berlanjut Saatnya jam 2 dini. 1 minggu gitu ya, 1 minggu belajarnya kan jadi lebih baik lagi atau menjadi It's time to begin the second lesson. karena alasannya kok bisa menjadi lebih baik lagi kenapa? Belajarnya lebih fokus. Gitu ya. Jadi yang disebutkan tadi sudah benar, maksudnya ini dinamikanya. Kita ungkaplah maksudnya permasalahannya apa seperti itu. Contohnya apa macam
tidak baik itu timbulnya seperti itu. Ada tugas yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya mengganggu di pelajaran yang lainnya. Nah, gitu kan. Nah, tapi halnya terburu-buru itu penyebabnya. Terus mengutarakan apa yang lainnya, gitu kan. Terus salah satu contohnya bagaimana? Mematikan HP ya di mode dengan ganggu. Ini nggak ada yang mengganggu kan? Kalau paling tidak, kalau itu mematikan tidak kata sih, tapi memakai notifikasi. Notifikasi dimatikan, tapi jangan dilihatkan gitu loh. Kan ya percuma ya. Maksudnya notifikasi nggak ada, tapi kan layarnya nyala kan juga penasaran kan ada. Dan alangkah baiknya juga benar-benar konsisten itu dimatikan di depan orang tua dan sebagainya, atau mungkin belajarnya di ruang umum misalnya, nanti HP-nya taruh di kamar atau sebagainya. Dan saya punya pengalaman sedikit terkait dengan waktu, terkait belajar dengan ketika ada tugasnya harus selesai. Tugas itu sistemnya wajib gitu kan, tidak lagi harus belajar pengen tahu. Tapi kalau tugas itu wajib dikerjakan, selesaikan gitu kan. Kalau saya sudah pakai kampus semua tuh, nah dicas dia penuh di tempat mungkin nyamannya gimana, dengan cara apa, mungkin sambil dengerin musik, sambil yang lainnya lah, masak mungkin gitu kan. Nah, di situ dengan baterai yang penuh pasti kalian punya adrenalin tersendiri untuk mengerjakan tugas. Kalian kasih waktu sendiri, benar-benar fokus di pekerjaan tersebut tanpa adanya gangguan mobil atau lain sebagainya di tempat yang nyaman dengan baterai yang penuh. Dan perlu ditandai dengan maksudnya ada yang menanggapi pernyataan tersebut. Kenapa? Aku saya langsung. Boleh itu juga kasih tepuk tangan dong. Tinggal itu juga. Nah, jadi kalau seandainya dihadapkan dengan HP, laptop yang penuh, baterai yang penuh, ini kita kan punya indikator. Maksudnya indikator itu apa? Memperkirakan laptop ini habisnya beberapa jam sih? Mungkin 1, 2, 3 jam deh. Kalau saya juga belum tahu kapasitas baterai. Tapi dari situ kita sudah fokus bicara. Kita tanpa cas dan konsisten. Maksudnya konsisten apa? Kalau ini belum selesai, pelajaran ini belum selesai, ya tetap cas itu jangan dicolok. Maksudnya di sini kalian punya target, tahu deadline kan? Deadline-nya apa? Ya ini baterai itu tadi. Baterai habis diharuskan, nggak diharuskan, tapi dikonsistenkan dirinya untuk pelajarannya selesai, tugasnya selesai. Ketika itu HP kalian pasti kalian kuat dan sebagainya yang mengganggu sifatnya mengganggu dalam kalian belajar dan kalian mengerjakan tugas itu pasti bisa diminimalisir. Kenapa? Kalian fokus. Soalnya itu enggak. Kalau saya pengalaman ini saya sendiri, baterai penuh, saya yang menyetel
betul akhirnya kerjakan nggak selesai. Sampai sini paham. Itu salah satu mungkin cara menangani, cara mewujudkan manajemen waktu dengan baik itu konsisten dulu. Benar sudah, tapi dimatikan, diterapkan orang tuanya, itu cuma sekali. Iya kan? Namanya kan nggak konsisten. Oke, kita kembali ke permasalahannya tadi. Permasalahannya kan manajemen itu ya. Itu dan ini ada benar lain kalau setelah itu caranya kita kan udah dibahas cara manajemen itu. Mungkin dia bisa HP-nya bisa saya memang terus saya mungkin kasih ke kamar saya belajar di ruang tamu dan mungkin yang paling pertama mengurangi apa ya menghindari rasa malas itu bersama niat juga penting ya dan pemilih konsisten karena konsisten itu satu bentuk apa jadi itu kita pengen sesuatu tujuan pengen mewujudkan tujuan itu lalu konseling lainnya juga mengentaskan rasa yang sebelumnya hubungan dengan doa masalah pelajaran dan sebagainya itu kita menetralkan dampaknya kembali lagi ke persoalan yang dihadapi yaitu dampak dari kejadian tersebut yang dirasakan ketika yang dirasakan Mas juga pertama termasuk dari iya inilah mungkin bisa dibilang malunya sama teman kelas malu juga sama teman lainnya. rasa cemasnya seperti itu ya. Iya. Jadi karena hal tersebut ya kita tidak sendiri. Seandainya kita tidak dihadapkan dengan hal seperti itu, ditempatkan di suatu ruangan yang suatu dinamikanya secara kelompok ataupun di ruangan kelas itu kan banyak jumlahnya kan banyak. Kita nggak tahu pendapat masing-masing dari teman-teman itu seperti apa, ya kan? Dampaknya kan nggak tahu. Ya, pemikiran orang itu beda-beda. Beda saatnya, beda tersebut. Jadi itu yang tanyakan kan pasti kan mengenai diri kita sendiri. Ada yang satu pengenangan ya sudah kita itu berdua kita bisik-bisik orang ceritanya. Pertanyaannya sama. Bedanya ya ini nggak sampai seperti itu dan satunya kan mungkin lebih dari yang sudah dirasakan ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan, maksudnya kita gali lagi untuk selanjutnya caranya bagaimana dengan tujuan mungkin seperti apa Mbak? Saya minta pendapatnya masing-masing aja ya dari bertiga ini. Pendapat yang diharuskan untuk bukan meminimalisir tapi lebih ke tidak seharusnya itu terjadi itu seperti apa supaya hal tersebut tidak terjadi itu seperti apa selain yang sudah kita bahas jadi caranya gimana selain memanajemen waktu jadi hal tersebut bagaimana? Misalnya diadakan dia yang sama punya tugas di kelas B pelajarannya tidak tahu supaya ini tidak terjadi mengatur bentuk
kejadian yang menjadikan dengan cemas, dengan takut itu seperti apa? Harusnya biar kamu tak takut, biar kamu tidak terjadi kejadian tersebut. Kamu punya tugas A, tapi kamu juga punya tugas B, ini belum selesai. Tapi setelah pelajaran selesai, pelajaran B selesai. Jadi dapat apa? Emang ini nggak selesai, terus juga di pelajaran yang gede ya udah itu mau lagi. Ini kan ini sudah konsekuensi, dan seandainya kita dihadapkan ke hal tersebut, pastinya kan menjadi permasalahan darurat hingga kita harus mempertimbangkan itu juga. Misal di pelajaran B juga ada yang tidak masuk dan tugas tersebut belum terselesaikan. Kira-kira ini menjadi permasalahan darurat. Jadi apa itu? Kira-kira ringan mana pada sesuatu keluarga harus selesai. Ini kita harus punya tanggung lebih baik ngomong ketika itu, karena itu sudah di jamnya kan, kemudiannya benar-benar karena ada sesuatu yang tidak dapat saya menyelesaikan tugas tersebut. Namun setelah hal itu kan terjadi, setelah dilewatkan, ya tidak menimbulkan permasalahan keluar kelas, apa ya? Pasti sebelum keluar kelas lalu dulu kan di depan kelas itu sudah rasanya sudah enak. Teman-teman yang pernah merasakan hal yang lain seperti hal itu pernah ketika apa? Kelas 8 kan juga bahasa Indonesia kan menyenangkan. Saya malah menjalankan kesalahan. Wah, sama. Jadi ini kan bentuk ini kan kesamaan permasalahan kan. Boleh diceritakan untuk pengembangan kita seperti apa kejadian tersebut. Ya. Tapi kejadiannya gimana? Ya, selanjutnya gimana? Selanjutnya di rumah B itu lalu saya beli terus akhirnya guru pakai saya dibuang. Aduh, sampai dibuang. Iya. Terus Selanjutnya siswa lain disuruh ngapalin surat-surat. Nah, sampai sini dulu. Itu karena kesalahan kamu atau kesalahan siapa? Saya sendiri. Maksudnya gini, Pak. Disuruh ngapalin itu dalam artian ada selepausnya dengan permasalahannya yang kamu lakukan ya? Enggak ada ya? Itu melihat di pakai ada ya nggak apa-apa. Mungkin benar langsung tautkan dengan suatu. Oh gitu. Artinya yang suruh itu kan belum masuk di pelajaran agama kan? Sudah. Dan yang kamu kerjakan
Yang belum selesai tugasnya apa? Kemajuan. Nah gimana? Misalnya pelajaran A ya. Ya gini loh, dijelaskan gitu loh. Jam pertama Nah. jam kedua, jam pertama Ya. jam A ini tadi. Terus yang B, Ya. tugas ini tuh belum selesai. Tugas agama belum selesai. Iya, tugas agama tadi belum selesai. Oke. Bahasa Indonesia udah masuk tuh. Iya, bahasa Indonesia udah masuknya. Kebetulan waktu itu dulunya tuh emang agak gitu loh, nggak sempurna. Ya, seperti Iya. Iya, agak gitu lah. Terus mungkin mikirnya karena memang dulunya aku agak lain, soalnya nggak pernah jarang bahas materi bahasa Indonesia. Dia ngerjain bahasa apa agama tugas yang tadi. tugas yang tadi. Iya, iya. Daripada nanti kalau di rumah mungkin sekarang aja mungkin gitu. Terus makanya sebenarnya bilang sama. Iya, dan seperti itu Mbak. Iya. Iya. Terus yang menyuruh atau menginstruksikan untuk hafalan itu siapa? Ya, bahasa Indonesia tadi emang. Kok cuma ke kamu? Ya kita ada asesmen, kita ada normatif pengen itu tanpa menjudge atau menyindir seseorang. Maksudnya ya kita selesaikan. Yang seperti itu Mbak. Oh, yang terjadi itu pada dirimu sendiri atau temanmu juga? Yang juga hafalan. Jadi harus kan hafalan. Semua. Karena kejadian itu. Dirasakan. Ya. Ada apa ada? Ada apa? Gerakan. Sudah berdiri. Ada apa? Jadi yang lainnya, yang lainnya karena penyebab tersebut karena persoalan tersebut kan menjadikan yang lainnya kita rasanya gimana? Ya. Jadi mungkin kayak gara-gara aku kalau misalnya kelas jadi bisa juga dan biasanya juga kalau sekolahnya bisa ini gara-gara ini kita jadi ini masalah aja mungkin ada. Ada itu. Ya. Mau bahasnya kemana kan masih ada yang bisa yang Terus yang selanjutnya yang kedua berkepanjangan. Maksudnya yang pertama yang sudah kita bahas di awal tadi seperti Mbak. Ini nyambung ya Mbak. Ini ada kesamaan kan. Kita apa? Yang di situ itu yang kamu lakukan apa? Dilakukan apa? Maksudnya untuk menanggulangi tidak supaya tidak merasa akhirnya bersih, tapi lebih ke tidak berserah dengan teman-temannya ini bagaimana? Minta maaf kah? Bagaimana? Yang melakukan apa? jujur saat itu saya dimasuk Tapi merasa besar? iya Karena salahnya apa? Menjadikan atau ya tuh poinnya di situ. Yang kena itu bukan cuma kita, teman-teman kita kena juga. Jadi problem yang dijadikan pada kelompok pembelajaran masalah yang kita itu benar-benar yang kita yang akan menjawab dan mau melakukan konsekuensi itu untuk tidak ini itu kan bagian besar dari sekarang gitu. Makanya tidak tersebut. Tadi kita bahas manajemen waktu, kita bahas cara belajar, cara mengerjakan tugas dengan efektif bagaimana. Itu kan terus berkepanjangan ya dengan sampai sekarang. Enggak ya? Oh iya. Jadi bukan karena pembelajarannya, karena individu.
Iya, saya sarankan ini maksudnya dari ini semua, dari permasalahan yang sama, ya kan? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Kira-kira ada bagaimana? Bisa mengambil kesimpulan? Ada yang berpendapat? Nah, satu persatu. Sedikit aja enggak apa-apa. Terus kita harus manajemen waktu dengan baik. Ini tidak enggak apa-apa. Pak. Mulai dari kita sendiri kalau bisa itu jangan cari gara-gara karena mungkin satu gara-gara dari kita tuh yang kena semuanya. Mungkin waktu pembelajaran lagi adem ayem ada satu yang bikin masalah situasinya jadi kena itu gimana juga, padahal yang lainnya itu padahal itu biasa aja itu udah jadi yang terbaik, tapi gara-gara kamu kan saya jadi berkena gitu. Mungkin lebih kayak kita diem, kita ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin di situ. Ya. Jadi Mbak ada yang sebelumnya iya, kita main dulu ya. Nah, ada kesimpulan. Bisa menghargai dulu Oke. Ya. dan jika ada tugas yang belum selesai dilakukan dulu, mungkin kita bisa menundanya dan menerima konsekuensinya sendiri. Tidak diselesaikan dan tidak selesai sesuai kondisi kepala sekolah sampai Ya, kalau sudah tugas tetap jadi kewajiban, ya kan? Saatnya jam ketiga dimulai. Kerjaan 30 menit. Kerjaannya 20 menit. It's time to begin the third lesson. Oke, selanjutnya B, selanjutnya bagaimana? Jadi kalau pembelajaran teman-teman paling kan dari mengontrol kan nyambungnya ke waktu kemana yang prioritas dan gitu. Ya, itu tadi kewajiban kepada kita. Berikan kewajiban ini tugas mengontrol. Jadi hal yang kita menghargai orang yang sebagai kita dan siapapun itu, ya. Mengontrol itu luas sebenarnya. Cuma menyangkut ya dari mendapatkan ilmu itu kan jadikan satu diri kita sendiri yang kita manage, kita atur diri sendiri supaya apa ya, hal-hal yang tidak terjadi yang kita lakukan itu bisa pengennya kan aman-aman saja meskipun nggak ada jam nanti waktu mengerjakan tugas dikerjakan ini jamnya apa nggak lulus pengennya kan tapi kita bisa mengontrol keadaan dan bisa mau sesuai dengan apa keinginan kita begitu intinya di sini itu juga seperti pekerjaan ataupun apa itu dari tanggung jawab kalau gampang ya bisa yang lain itu gampang ini kan kembali lagi ke diri itu dan itu sudah menjelaskan ya maksudnya tujuannya untuk kedepannya bagaimana untuk permasalahan. Baik sampai di sini yang ke-8 sudah jelas perubahan ya maksudnya dalam artian perubahan menggunakan waktu seperti mungkin mengontrol diri untuk mengerjakan sesuatu yang diharuskan sudah dijawab semuanya dan juga dapat saya simpulkan bahwasanya ini
perilaku yang kurang baik atau perilaku yang bermanfaat bagi kita, hanya itu yang pertama, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Dan yang kedua, itu adanya rasa pengalaman. Ini pengalaman. Kenapa? Kita terbentuk dari kecil sampai sekarang pengalaman pengalaman ya, ya dari situ semua kita kan bisa mengambil sisi negatif, pasti ada ya. Sisi negatif orang satu yang juga punya pengalaman yang gitu kan. Termasuk dalam hal gitu kan pernah melakukan itu, pernah ya, pengalamannya sama. Tapi itu tadi kita bangkit, kita manajemen waktu dengan baik, kita manajemen diri sendiri dengan baik, dengan tujuan nanti ke depannya tidak terjadi lagi dan berbeda. Setuju? Dan selanjutnya untuk evaluasi pembelajarannya, terima kasih atas sudah nggak ada ditanyakan, jangan hadir ke diri saya mungkin atau ke benar saja. Ada yang ditanyakan atau ke diri saya? Ditanyakan? Tanya nggak? Ini pengalaman apa yang negatif di sekolah? Nggak ada. Boleh. Apa? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau misal saya di sosial tersebut, saya mengerjakan tugas tidak sesuai dengan yang saya juga, gitu ya. Sehingga kerjaan saya benar-benar kena hukuman. Pertama yang jelas tanggung jawab itu yang menjadikan kesalahan kan di saya, kesalahan kita sendiri. Yang berikutnya ritmenya apa itu marah itu naik terus tengah-tengah dan dia ke bawah. Jadi kita ikuti aja, pas naiknya ya kita ikuti, pas tengah kita ikuti, keluar yang lewat dulu, pas yang di bawah baru kita dan jangan menjadikan sesuatu itu, jangan menjadikan sesuatu permasalahan. Tidak masalah semua, saya yakin jangan semua. Mungkin belum itu kan saya ini itu pasti yang menjadikan pembatas kan di situ, dan saya yakin kita semua punya pengalaman apapun itu lah diskusian itu kan sudah permasalahan dan disiapkan. Nah, gelas itu berarti ada kira-kira apa? Kira-kira aja. Lima. Kita masukkan air. Dan bukan masalah air yang masuk. Tapi berapa lama kita menjaga gelas tersebut? Air yang sedikit masuk bisa masalah berapa besar permasalahannya. Bukan permasalahan ini gelas kosong itu udah sampai pikiran kita kosong kan capek kan? Ya kan? Apalagi banyak pikiran. Yang penting kita istirahatkan gelas tersebut, kita taruh gelas tersebut. Ini kadang diangkat, kadang kita nggak diangkat. Siapa tahu itu bisa menjadikan ya kita lebih mungkin ya soalnya apa? Teman-teman kita pikir terus, kita seperti halnya gelas kita pegang terus, kita angkat terus, itu menjadikan hal buruk itu malah terjadi. Salah satu masalah tidak percaya diri, menarik dari lingkungan. Karena apa? Ini sudah sering tidak yakin itu kata-kata diri langsung, gitu kan? Nah, kalian yang masih belajar dari tanggal yang masih panjang, dan nanti masih ini ada yang mau ke SMA
SMA semua? SMA? SMK di mana? SMA sih Kak. Oh, Nggak tahu. antara itu, ini belum fix. Udah cuma keterima lagi gimana? Oh. Tahu udah dari semua. Udah ya. Ya paling enggak saya ya cuma bisa mendoakan, tidak bisa mengusahakan itu gitu kan. Paling tidak itu yang terbaik buat kami. Dan yang diyakini nanti itu keputusan yang terbaik itu yang nanti yang kita lakukan. Yang kita dapat jadi yang terbaik saat ini. Yang penting kalian tanggung jawab dari diri kalian biasanya ya nanti orientasinya kemana itu yang penting ya. Dan selanjutnya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang menyempatkan, yang mungkin ada yang sudah pulang atau tidak sampai rumah ya. Ucapkan terima kasih dan kembali lagi atas kita akan ya kerahasiaan yang dua informatifan yang tiga itu ada terbukaan nanti alhamdulillah kita sudah bisa ya kan. Terbuka kan tadi sudah berpendapat sendiri-sendiri kan, dan akhirnya kan kita timbul permasalahan dan kita titik temunya kita harus menggunakan baik, kita harus tanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Dan saya harap dalam pertemuan kali ini kalian semua bisa jadi lebih baik dengan kesehatan dan tidak ada saya mohon maaf semoga